Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 200 rumah warga di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang terendam banjir setinggi 1 meter. Tawuran di Kota Prabu Muli terjadi setiap malam karena saling tantang di media sosial. 16 remaja ditangkap polisi. Kapal tanker bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palusipat yang sedang bersandar di dermaga Pertamina Pelaju. Kebakaran melanda 2 bangunan rumah semi permanen di Kota Palembang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. 2 bangunan rumah semi permanen di Jalan Kadir TKR, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Selasa lalu terbakar. Api dengan cepat menyebar lantaran bangunan rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Seluruh barang di dalam rumah ikut terbakar dalam peristiwa ini. Pemilik rumah hanya mampu menyelamatkan surat berharga miliknya. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan api pun baru dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jam 9. Apinya sudah besar. Sudah besar tiba-tiba. Dari rumah siapa? Dari rumah tetangga. Dari rumah tetangga. Rumah ibu kena juga. Ini rumahku. Habis sikok segalonya. Listanya isi rumah habis. Sempat nyelamati barang-barang. Cuma ijazah sama surat rumah. Untuk yang terbakar dari pantau sudah di lapangan ini yang terlihat kurang lebih 2 unit. 2 unit yang terbakar, satu rumah yang terdampak. Untuk upaya pemadaman seperti apa, Kak? Untuk pemadaman kita seperti biasa kita manual dengan mengerahkan unit-unit dan peralatan yang selang ini. Ada berapa mobil damkar yang dikerahkan, Kak? Mobil damkar yang turun ke lokasi ini kurang lebih 6 unit pemadam ditambah 1 unit mobil full. Untuk saat ini sudah padam berarti, Kak, ya? Untuk sementara proses lagi pendinginan nih, kondisi aman, lagi pendinginan. Sebanyak 200 rumah warga di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan oleh air pasang yang naik sejak 2 minggu terakhir. Banjir setinggi 1 meter merendam 200 rumah warga di Komplek Perumahan Pelangi, Jalan Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Banjir yang melanda kawasan ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan serta air pasang yang naik. Sebagian warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya memilih untuk bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang milik mereka. Menurut warga, banjir kerap terjadi di kawasan ini saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Banjir biasanya akan surut pada pagi hari, namun akan banjir lagi ketika air pasang saat siang hingga menjelang sore hari. Hujan. Pasang campur hujan. Ya. Ini banjir tahunan apa? Tahunan ini, yang 5 tahun sekali. 5 tahun. Ya. Berarti tahun kemarin tidak banjir? Belum. Tidak banjir ya? 2021 tidak sama macam ini. Rusak ini, luar biasa ini. Rumah warga terambang tergenang air dalam rumah. Kalau rumah aku pribadi serengkul. Serengkul? Ya. Blok E7. Blok E7. Semak mana rumah masuk? Semak pinggang. Sepinggang? Iya, kursi sofa bela terendam. Oh, terendam? Iya. Ini jadi cak mana ngungsi? Ngungsi di depan. Tempat siapa? Tempat kantor Dedi Properti. Oh, tempat ini ya, perumahan Iya, ya? perumahan. Agar tidak terendam, warga meletakkan kendaraan mereka di pinggir jalan yang tidak terkena banjir. Mereka berharap pemerintah setempat dapat menanggulangi banjir ini, karena banjir selalu terjadi saat air pasang mulai naik. Muhammad Adrian Sahputra melaporkan dari Kota Palembang. Insiden tabrakan kapal terjadi di perairan Sungai Musi. Sebuah kapal tanker bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palusipat yang sedang bersandar di dermaga Pertamina Pelaju, Kota Palembang. Akibatnya kapal Pertamina mengalami rusak di bagian samping kapal. Tabrakan kapal terjadi di perairan Sungai Musi. Sebuah kapal tanker SPOB Bahari Maju 2 bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palusipat.
yang sedang bersandar di dermaga PT Pertamina Pelaju Kota Palembang pada Sabtu lalu. Akibat hantaman keras dari kapal SPOB Bahari Maju 2 membuat bagian samping sebelah kiri kapal tanker MT Palu Sipat penyok dan mengalami kerusakan. Selain itu, dermaga 7 dan dermaga 8 milik Pertamina juga mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang menjelaskan, kapal SPOB Bahari Maju 2 ini hendak berangkat dari Palembang menuju Pelabuhan Marunda, Jakarta. Namun ketika hendak meninggalkan perairan Sungai Musi, kapal ini mengalami mati mesin sehingga hilang kendali dan menabrak kapal yang sedang bersandar. Nah, pada jam 19.40 dia mengalami blackout engine. Nah, pada saat blackout engine, di mana kapal tidak bisa terkendali hingga kapal merubah haluan ke kanan sehingga menabrak kapal yang sedang sandar di dermaga Pertamina, yaitu kapal Palu Sipat. Saat ini, kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang tengah menahan kapal untuk tidak belayar dan menyelidiki peristiwa ini. KSOP Kelas 1 Palembang tengah memeriksa nahkoda kapal dan pandu kapal yang berada di kapal saat peristiwa ini terjadi. Muhammad Ardiansa Putra melaporkan dari Kota Palembang. Terjadi lagi pariwisata di Kota Palembang tercoreng. Kali ini lantaran tak diberi uang dan memaksa masuk ke dalam bus pariwisata. Seorang pengamen di Kota Palembang meludahi wisatawan di Benteng Kuto Besak. Perbuatan pengamen ini pun viral di media sosial pasca diunggah wisatawan. Maksa bis ya, masa pariwisata kau maksa ya. Pengamen meludahi wisatawan saat hendak memaksa masuk ke bus pariwisata karena tak diberi uang oleh wisatawan asal Lampung yang berkunjung ke Benteng Kuto Besak, Kota Palembang. Sambil marah, pelaku keluar dari bus kemudian meludahi salah satu wisatawan. Perbuatan pelaku ini ramai di media sosial setelah direkam dan diunggah oleh wisatawan ke akun miliknya. Peristiwa ini terjadi 28 Januari lalu. Pasca viral, pelaku ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaku bernama Rendri Kurniawan, warga Kecamatan Seberang Ulu 1. Pelaku kemudian diserahkan ke Subdit 3 Jatanras, Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan untuk diperiksa. Untuk pengamen ini sendiri sudah juga lakukan kerjasama dengan pihak Polrestabes bahwa nanti karena kita sudah setiap hari ada Pol PP yang melakukan penjagaan dari 15.30 sampai dengan 23.00. Di sana juga kami sudah himbau untuk pengamen wajib membawa identitas. Teror terhadap wisatawan membuat citra Kota Palembang dan warga Palembang resah. Mereka meminta peningkatan keamanan di lokasi wisata. Kurang aman ya? Cak mana harapannya Kak dengan ini kepolisian? Ya, ada yang jago piket kan? Ada yang jago ya? Sebelumnya, wisatawan asal luar Kota Palembang juga sempat menjadi korban pemerasan oleh pelaku kejahatan dengan modus yang sama di lokasi yang tak jauh dari peristiwa ini. Muhammad Ardiansa Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban dianiaya sang istri dengan menggunakan balok kayu dan cangkul hingga menderita luka lebam dan cakaran di tangannya. Erik Kustandi Wijaya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang Senin lalu. Warga Dwi Kora 2, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang ini mengaku telah menjadi korban kekerasan oleh sang istri. Akibatnya korban menderita luka lebam dan luka cakaran di tangannya. Sebelumnya istrinya sempat tidak sadarkan diri di tempat bekerja karena pengaruh minuman keras. Namun setelah dijemput pulang dan tersadar, pelaku justru menyiram suaminya yang sedang tertidur dengan air. Tidak puas sampai di situ, korban lalu dipukul dengan menggunakan kayu gelam dan sebuah cangkul. Bahkan, sepeda motornya pun ikut menjadi sasaran kemarahan sang istri hingga rusak. Dia tak sadar. Mabok? Mabok. Minuman keras? Terus? Sudah, bawa pulang kosan. Ya jam 5 sebelah tu. Dia ngurusi dia muntah-muntah lu sampai jam 8 pagi. Pas itu ketinggal tidur di samping. Tiba-tiba jam 10-an dia untuk bangun ke. Terus bangun ke, oi bangunlah jam 10 ni sudah. Agak aku baru tidur jam 8 ni lah aja kan. Nih kau siram banyu je. Lagilah aja aku ni. Siramnya ni ya. Terus dia lari ya langsung. Terus lari ngajak anak naik ke pojok motor anak tu langsung dijemputnya pakai gelam.
Diduga pelaku mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras yang dikonsumsi. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bahri, Palembang. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini telah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.